شافع ثم إلى حضرة من ثم إلى جميع مشايخنا في الدين، جميع آبائنا أمهاتنا وأزواجنا ذريتنا أحبابنا أجمعين، وإنه تعلم وتعليم ذكر التذكير النفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعالى الخير فينا طويل الأعمال والسعادة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. Kita baca suratul Fatihah. Berikutnya untuk haul Imam Habib Abdul Qadir bin Ahmad Balfaqih dan anaknya Imam Habib Abdullah bin Abdul Qadir Balfaqih. Dua ulama besar, wali besar Nusantara yang cukup memberikan peranan, sangat memberikan peranan dalam konteks Islam keindonesiaan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tinggikan derajat keduanya, Al-Imam Habib Abdul Qadir bin Ahmad Balfaqih dan Al-Imam Abdullah bin Abdul Qadir Balfaqih, kepada keluarganya, kepada kecintaan beliau seluruhnya, semuanya menebarkan Islam dan syariatnya dengan penuh junjung tinggi, memenuhi syiar dan syariat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qad qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi 'ulumihi fid darain amin qala. وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: ألا أخبركم بأسوأ الناس سرقة؟ قالوا: من هو يا رسول الله؟ قال: الذي يسرق من صلاته. قالوا: وكيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن كان قد أتمها هون الله عليه الحساب، وإن كان قد انتقص منها شيئا قال تعالى لملائكته: هل لعبدي من تطوع فأتم الفريضة منه. وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما أعطي عبد عطاء خيرا من أن يؤذن له في ركعتين يصليهما. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أراد القيام إلى الصلاة ترتعد فرائصه وتضيق أسنانه، فقيل له في ذلك قال: حان وقت أداء الأمانة وقضاء الفريضة ولا أدري كيف أؤديها. Dan dari Sayyidina Imam Hasan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: Ala ukhbirukum bi aswa'in nasi sarigatan. Maukah kalian aku berikan kabar seburuk-buruk manusia dalam hal mencuri? Lalu kemudian mereka para sahabat bertanya, Man huwa ya Rasulullah?
Siapa dia ya Rasulullah? Karena Rasulullah menjawab, alladzi yasriqu min salati, yaitu orang yang mencuri salatnya. Lalu kemudian mereka pula bertanya lagi, para sahabat, wa kaifa yasriqu min salatihi, bagaimana mungkin dia mencuri salatnya? Karena Rasulullah menjawab, la yatimmu ruku'uha wa la sujuduha, ruku' dan sujudnya itu enggak sempurna. Atau dibaca la yutimmu ruku'aha wa la sujudaha. Kalau dibaca la yutimmu ruku'aha, kalau dibaca la yutimmu, maka dibaca ruku'aha, maf'ulun bih. Tapi kalau dibaca la yatimmu, maka ruku'nya itu fa'il, rafa' jadi. Jadi orang yang ruku' dan sujudnya itu tidak sempurna. Tuh, ruku' dan sujudnya main-mainan dia salat. Jadi ketika dalam keadaan berdiri, ruku', Allahu Akbar, kemudian naik lagi gitu. Ketika wa idza raka'ta fatma'inna, dalam sabda Rasulullah, kalau engkau dalam keadaan ruku', engkau pakai tuma'ninah di situ. Allahu Akbar. Jadi ketika dalam keadaan diri mulai bergerak, dan ketika itu takbir pun mulai terungkap. Allahu Akbar. Ketika bar sempurna dalam keadaan rukuknya. Sekira-kira punggung ya, dari depan sampai belakangnya itu dalam keadaan tidak goyang. Andaikan ada di atas papan, di atas punggungnya itu papan, dan papannya misalnya dikasih bola, bolanya enggak goyang-goyang. Saking khusyuknya, saking lempengnya, kalau bisa. Kalau enggak, sekira-kira kedua tangan kita taruh di lutut kita. Sekira-kira kita taruh di lutut seperti itu. Walaupun kedua tangannya enggak ditaruh di lutut. Ada sebahagian mazhab ketika dalam keadaan ruku, kedua tangannya dia enggak ditaruh di ruku, enggak ditaruh di lutut. Jadi sekira-kira seperti itu. Allahu Akbar. Yang penting dalam keadaan rukunya itu persis punggungnya itu lurus atasnya. Atau sekira-kira lurus. Kalau sekira-kira lurus ya bisa diperhatikan. Tapi kalau lurus banget jarang-jarang juga. Gitu. Kan namanya punggung terkadang ada yang lurus, ada yang tidak. Gitu. Apalagi kalau ada orang sakit. Terkadang Allahu Akbar seperti ini saja. Itu masih diperbolehkan. Tapi yang penting dalam keadaan ruku itu ada tuma'ninah. Artinya tuma'ninah itu sekira-kira diam sejenak ukuran subhanallah. Diam sejenak. Jangan sambil baca. Subhanallah. Enggak. Jadi betul-betul dalam keadaan ruku Allahu Akbar. Andaikan dia enggak baca bacaan, dia diam saja syukuran subhanallah sah. Andaikan dia enggak baca bacaan. Apalagi kalau dia baca bacaan. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Diam sejenak, itu namanya tuma'ninah. Syukuran biqadri subhanallah, syukuran subhanallah. Wala sujuduha, demikian juga sujudnya. Dalam keadaan sujud pun seperti itu. Allahu Akbar, khusyukkan. Biasakan ketika dalam keadaan bar, Allahu Akbar, barnya kita itu pas kita bersujud langsung. Bar gitu. Jangan Allahu Akbar belum sampai ke tempat sujud, enggak. Allahu Akbar. Jadi panjang. Apalagi kalau misalnya imam. Ya, untuk sambil memberikan kabar pergerakan sang imam. Allahu Akbar. Seperti itu. Jangan Allahu Akbar baru bergerak. Tidak seperti itu.
Nah, ketika dalam keadaan sujud, khusyuk, tenang dia. Wa idza sajadta fatma'inna. Demikian juga dalam sabda Rasulullah, ketika engkau sujud, pergunakan tumaknina. Tumaknina itu artinya diam sejenak seukuran subhanallah. Kalau enggak baca-bacaan. Kalau ada baca-bacaan, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Allahu akbar, karena ada diam sejenak. Dan juga diperhatikan ketika baca bacaan salat jangan berisik. Jangan Allah kencang banget. Allahu akbar. Diam, sekira-kira dia saja yang baca dan dia yang dengar. Jangan Allahu akbar kabira walhamdulillah wa subhanallah. Itu merusak, mengganggu salat orang lain. Di sebelah kanankah orang atau sebelah kirikah itu terganggu. Tapi sunnah buat imam, sekira-kira ada suara bisik-bisik. Jangan sampai menurut pemahaman makmum bahwa sang imam itu enggak baca bacaan. Kalau imam Allahu akbar, Allahu akbar. Apalagi kalau ada mic kan, alhamdulillah, subhanallah. Kalau untuk imam sunnah. Ya, kalau untuk imam bacaan-bacaan itu sedikit diperdengarkan. Kalau misalnya ruku, subhanallah, subhanallah, imam. Tapi kalau makmum enggak boleh. Mengganggu yuwaswisu sholatal ghair. Kalau makmum itu mengganggu salatnya orang lain. Wa sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati as-shalatu. Yang pertama kali dihisab. Artinya dihisab, dihitung amal ibadahnya hamba kelak nanti dihitung. Ada di antara perkara yang tidak dihitung. Kalau ada seorang hamba makan atau minum itu tidak dihitung. Di antaranya kalau misalnya dia makan dan minum di depan gurunya. Inda hadrati syaikhi. Ketika dia makan dan minum di hadapan gurunya, itu enggak dihitung, enggak dihisab. Coba kalau misalnya orang makan di restoran, makan di pokoknya mat'am, tempat makan di sana dan di sini, itu dihisab, bakal dipertanggungjawabkan di sisi Allah kelak. Makan apa ente? Apa yang dimakan? Apa semuanya? Sedikit dihisab, banyak apalagi. Tapi kalau misalnya di hadapan sang guru, itu di hadapan sang guru enggak dihisab. Saking berkatnya makan di sisi guru. Jadi kalau di sisi guru makan. Ada lontong, ada pepe, ada kopi-kopi, ada teh-teh menurut sesuatu yang ada. Gitu. Makan. Bahkan ada, saya punya guru, kebiasaan guru-guru saya kalau misalnya makan di hadapan gurunya makan, Masya Allah luar biasa. Karena enggak dihisab. Enggak dihisab di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan makannya bakal pertama betul jadi daging, dan dagingnya itu bermanfaat untuk melakukan ibadah. Ta'amul karimi dawa, karena makanan orang yang mulia itu adalah obat. Makanya kalau kita makan di rumah orang mulia, di rumah guru kita, di rumah ulama-ulama, itu mulia. Tapi kalau misalnya makan di rumah orang pelit, itu penyakit. Kita makan di rumah orang pelit, penyakit. Baru kita makan sedikit dilihat, waduh, 2 suap. Ya, dia makan durian lagi. Ya, 3, 4 tadi hitung-hitung. Tapi kalau makan di rumah orang mulia, di guru, orang ulama saleh, ulama-ulama, itu adalah obat dari berbagai macam penyakit. Makanya tuh kadang-kadang kalau selesai maulidan, selesai pengajian, zikiran, kan makan di rumah ulama. Itu sebenarnya bukan cuma sekedar makan. Itu ada penyakit yang harus diobati. Yang lebih penting itu adalah penyakit batin. Ada di antara muridnya hasud, dengki. Kan ada juga, ada yang sombong, ada yang malas, ada yang menang sendiri, ada yang ria, ada yang subah. Itu sebenarnya itu obat. Jadi ketika ngaji itu ngobatin batin, makannya juga ngobatin batin.
cium tangannya ngobatin batin, ngelihatnya ngobatin batin. Itu kalau misalnya kita di hadapan anda syekhina, ketika kita berhadapan di hadapan guru kita, itu tuh penyakit batin semuanya terobati. Datangnya kita diri, cium tangannya kita, memandangnya ulama. Nadratul alim ibadah, dikatakan memandang ulama itu adalah ibadah. Bagaimana ketika ngaji mulai bismillahirrahmanirrahim, mulai ngaji, kemudian mutiara-mutiara kalamnya dan sebagainya, itu batin-batin. Ilmu yang dipelajari, Masya Allah, dalam satu bab, dalam satu fasal. Kemudian doanya ngobatin batin, kemudian santainya ngobatin batin, makannya ngobatin batin. Sampai makan itu ngobatin batin. Makanya nggak pernah merugi orang yang selalu dekat dengan ulama, nggak pernah merugi. Makanya Sayyidina Abu Hurairah itu diantara kalangan sahabat yang waktunya dengan Rasulullah pendek memang. Karena para sahabat udah masuk Islam banyak luar biasa. Sayyidina Abu Hurairah baru masuk Islam. Cuma Sayyidina Abu Hurairah setelah masuk Islam nempel terus sama Rasulullah. Nempel terus. Di mana Rasulullah berada nempel. Ke pasar nempel. Kemana aja terus disertai oleh Sayyidina Abu Hurairah. Maka di antara periwayat hadis yang sangat banyak itu di antaranya Sayyidina Abu Hurairah. Betul kalau misalnya ditanya, kan Sayyidina Abu Hurairah di antara sahabat yang belakangan, benar. Belakangan generasinya, tapi ngajinya banyak terus. Rasulullah di mana aja ikut. Berarti yang ketika pertama kali baginda Rasulullah bersabda, sahabat Sayyidina Abu Hurairah yang dengar, diingat, dihafal, kemudian diberikan kabar kepada sahabat yang lain atau generasi para tabi'in. Itulah diantara para periwayat hadis dari kalangan sahabat yang sangat banyak. Gitu. Jadi banyak juga diibaratkan jamaah ngajinya belakangan ya sama sang guru. Tapi mepetnya sama guru banyak. Dekat sama gurunya banyak hasil. Daripada ngajinya lama tapi enggak dekat-dekat sama guru. Ngaji sudah lama 20 tahun, 30 tahun, ada yang bahkan 40 tahun ngaji. Tapi kalau enggak lama, khidmah enggak gitu. Boro-boro sih khidmah. Dekat sama ulama aja enggak, ya gimana? Masih tetap jauh lebih istimewa yang ngajinya 4 tahun tapi selalu khidmah dengan sang guru. Jadi awal ma yahasabu bihi 'abdu yaumal qiyamati as-salatu. Yang pertama kali dihisab. Tadi lantaran kita bicara hisab akhirnya sampai ke makan. Masalah makanan, ya. Yang pertama kali dihisab, dihitung tuh semua amal ibadah semuanya dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kelak di hari kiamat yang pertama kali dihisab adalah salatnya. Makanya kalau misalnya salatnya benar, semuanya dianggap benar dalam sabda Rasulullah. Kalau salatnya udah enggak benar gimana? Kalau misalnya ada orang Allahu Akbar masih tetap main jenggot gimana? Jenggotnya dimain-main. Jenggot dimain-main. Banyak orang Arab seperti itu. Non Arab juga banyak kayak gitu. Gitu. Terus lagi ya HP berdering lagi. Ada terkadang dia buka HP, dia lihat astagfirullah. Terkadang dibuka tek dia baca. Astagfirullah. Ini banyak sekali ya gitu. Ada bahkan terkadang orang yang enggak ngerti etika salat sampai dalam keadaan sujud di sisi Ka'bah. Sujud di sisi Ka'bah sambil apa? Selfie. Lagi salat. Ini lagi salat. Ini bagaimana ceritanya? Astagfirullahaladzim. Maka berapa banyak orang yang haji dan umrah mardud akhirnya. Tertolak. Seperti orang yang berada di dalam bulan suci Ramadan. Dalam sabda Rasulullah, kam min sha'imin laisa lahu min siyami ilal ju'wal. Atas berapa banyak orang puasa di bulan suci Ramadan tidak dia dapat pahala kecuali lapar dan dahaga. Sama haji juga begitu, umrah juga begitu. Dia berada di tanah suci tapi dia tidak menjaga adab. Lagi sholat, Allahu Akbar. Dia betul-betul, waduh,
Ya tidak khusyuk, bagaimana khusyuk dia melihat keadaan yang ada. Terus lagi, Allah Akbar. Memang sih kalau misalnya kita ketika di dalam Masjidil Haram kita bisa melihat Ka'bah, kalau lagi dalam keadaan salat bagusnya, kalau lagi dalam keadaan diri melihat Ka'bah, betul. Tapi kan kalau di depan Ka'bah, kalau kita di masjid kita masing-masing, kan enggak kita melihat Ka'bah. Kita enggak ngelihat Ka'bah. Ngelihat enggak kita kalau berada kita salat di rumah masing-masing atau di masjid masing-masing? Ngelihat enggak? Enggak. Nah, kalau enggak berarti kita ngelihat arah sujud kita sunnah. Ada seorang waliullah, wali min auliyaillah, murid dari wali min auliyaillah. Sunan Ampel. Sunan Ampel luar biasa. Yang kalau misalnya kita lihat enggak ada sepi-sepinya orang ziarah ke Sunan Ampel. Pagi siang sore malam, pagi siang sore malam. Ibaratnya tuh di dunia apa yang udah beliau lakukan. Sampai sebegitu luar biasa dahsyatnya. Magnet luar biasa. Kalau bukan magnet enggak bakal mungkin orang bisa datang. Magnet tersendiri. Makanya Imam Ahli Habsyi mengatakan kalau wali min auliyaillah itu waliullah itu magnatisul qulub. Magnetnya hati. Bagaimana sih magnetnya hati? Orang baru la ilaha illallah, baru salamullah ya sada, ada orang wa akhiru dawa, ada orang lagi sedekah, ada terus bergiliran. Sedikit, banyak, cuma waktu sholat aja selesai. Selesai sholat banyak lagi, Masya Allah. Jadi artinya apa yang sudah beliau lakukan di alam dunia ini kalau begitu jadinya. Saking Allah Subhanahu wa taala terima Sunan Ampel. Dan ada salah satu muridnya Mbah Bolong namanya. Namanya sih bukan Bolong, Mbah Son Haji. Ya, namanya Son Haji. Enggak lama masuk Islam, tapi karena memang belajar tekun kepada Sunan Ampel. Nih lihat. Ini berapa banyak orang enggak lama masuk Islam, tapi karena memang betul belajar kepada gurunya, berijtihad kepada gurunya, hasil. Mbah Bolong nih. Disebut dengan Mbah Bolong ketika beliau bikin masjid, orang baru masuk Islam, bikin masjid lagi. Orang-orang bingung, ente kan baru masuk Islam, pakai bikin masjid lagi. Ini benar gak arah kiblatnya? Waduh. Benar gak arah kiblatnya? Bismillah benar. Ente benar-benarnya buktinya. Waduh. Kalau udah bilang bukti kan repot. Kompas kala itu belum ada dan sebagainya. Firasat, nggak bisa firasat kata orang-orang. Diempas tembok, sini lihat, blok, wah Ka'batullah. Ada banyak orang lagi tawaf di sisi Ka'bah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akhirnya disebut dengan bolong. Ya, bolong. Orang lihat langsung. Di mana di situ ada Ka'batullahil Haram. Akhirnya orang baru percaya. Andai kan ada orang tuh ngelongok kemudian kecebur situ ke Ka'bah, enggak balik-balik lagi ke Indonesia. Saking Masya Allah. Karamah ya. Berapa banyak orang enggak percaya dengan karamah, padahal banyak sekali kejadian karamah ada di dalam kitab suci Al-Qur'an. Seperti kejadian Sayyidatuna Maryam alaihi salatu wassalam. Yang sekarang nih kejadian Sayyidatuna Maryam banyak dimanipulasi. Kejadian Sayyidina Isa alaihi salatu wassalam banyak dimanipulasi. Hari-hari ini. Ya. Saya bicara di kalangan kaum muslimin. Ada satu kajian memang kajian teologi di situ. Ya. Tapi kajian kita tidak lagi kajian teologi, kita balik lagi ke sini. Fa in kana qad atammaha huwa alaihi hisab. Kalau misalnya betul dia sempurnakan salat, Allah mudahkan hisabnya. Allah mudahkan kalau betul-betul salat. Jadi salat itu ada adab, salat itu ada etika, salat itu ada akhlak. Bukan tingkah laku aja, ada akhlaknya. Yang paling penting salat ada adabnya. Berapa banyak orang salat tapi enggak punya adab. Secara hukum sah tapi enggak punya adab. Lah salat telanjang. Ya, benar sih. Dimana ketika dia nutup dari
pusat sampai ke ke lutut. Untuk kaum laki-laki merdeka itu ditutup sah salatnya, tapi kan enggak beradab. Atau banyak orang salat cuma sekedar pakai kaos saja. Kaos saja udah gitu. Allahu Akbar, kan enggak beradab namanya. Tolong dong beradab, tolong beradab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada terkadang udah begitu aja. Salat pun Allah Akbar, dari mana semuanya, dia enggak pakai minyak wangi, dia enggak pakai siwak dan sebagainya, kotor, bau dan sebagainya. Padahal kita mau menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita aja malu. Kita misalnya diundang arisan, diundang untuk kumpul-kumpul, kemudian bau, kan malu. Bagaimana kita di hadapan Allah? Makanya beradab, ta'adab anta. Beradab engkau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita beradab di hadapan Allah, fa insyaallah kita bisa beradab di hadapan yang lain. Karena kita sudah beradab kepada Sang Al-Khaliq. Wan kana qad intaqasa min hajayan, kalau misalnya kurang dia dalam pelaksanaan salat, qala ta'ala li malaikati, misalnya kurang, tahu-tahu salatnya kurang nih. Allah berfirman kepada malaikat-malaikatnya, hal ya abdi min tatawu'in, ya malaikatku, apakah hambaku ini ada amal ibadah sunnah? Ada yang sunnah enggak? Qabliyahnya, ba'diyahnya bagaimana? Salat sunat subuhnya bagaimana? Qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur gimana? Sunat asar gimana? Qabliyah maghrib, ba'diyah maghrib gimana? Qabliyah isya, ba'diyah isya bagaimana? Kalau ada, fa'atimul fardhata minhu. Kalau ada tuh pahala-pahala sunnah salat, sempurnakan yang wajib. Sempurnakan. Jadi tambah tuh dengan yang sunnah. Jadi itu diantara hal-hal yang kenapa dianjurkan oleh baginda Rasulullah, sebelum salat ada salat. Dan terkadang setelah salat ada salat. Selain asar dan selain subuh. Sebelum salat ada salat. Setelah salat ada salat selain asar dan subuh. Gitu. Diajarkan oleh baginda Rasulullah, ada yang muakkad dan ada yang ghair muakkad. Ada dalam kajian fikih. Wa kana Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar bin Khattab yang Allah ridha kepada beliau, itu Sayyidul Mihrab disebut. Sayyidina Umar bin Khattab Sayyidul Mihrab. Disebut dengan junjungan mihrab. Ini mihrab. Ya. Mimbar. Kalau udah mimbar, Masya Allah. Orang yang ada di belakang gunung kedengeran dengan khutbahnya Sayyidina Umar bin Khattab. Kalau baginda Rasulullah udah barang tentu mukjizat baginda Rasulullah. Ketika baginda Rasulullah berkhutbah, orang yang ada di belakang gunung kedengeran. Enggak pakai mic. Masya Allah. Makanya baginda Rasulullah kalau berkhutbah, ihmarrat wajhu, mukanya itu merah dengan bersuara keras. Makanya sunnah ketika khutbah itu sunnah agak keras suaranya. Alhamdulillah, gitu. Suaranya keras. Tapi kalau lagi ngajar santai lagi. Itulah baginda Rasulullah Muhammad. Sampai orang yang di belakang gunung kedengeran. Kalau kita belakang Gunung Sahari kedengeran enggak? Boro-boro Gunung Sahari. Gitu, Masya Allah. Di belakang rumah udah enggak kedengeran kalau kita enggak pakai mic. Ada Imam Halim besar di Seoul, maksud saya di Inat, kotanya Syekh Abu Bakar bin Sa'ad. Muadzin. Dari bangsa Al-Mahdar. Itu kalau misalnya adzan enggak pakai mic zaman dulu, kedengaran jauh. Allahu Akbar. Kedengaran. Itu Allah kasih karamah dia. Ya, Allah kasih karamah. Kedengaran sampai ke kampung-kampung yang lain. Kita terkadang udah pakai mic enggak kedengaran juga. Zaman sekarang udah jam 4 subuh. Ya kedengaran juga.
Andai kan dengar, tetap aja orang malas. Kalau misalnya mereka para ulama-ulama soleh, ada gerakan tersendiri orang untuk ke masjid. Ada dulu orang soleh di Kebayoran Lama. Itu kalau misalnya sebelum subuh 1 jam lah kurang lebih udah salatu khairum minan naum. Rutin. Diam untuk dia baca Quran, zikir dan sebagainya. Kira-kira setengah jam mulai lagi, 1/4 jam udah mulai tarhim biasa. Itu Masya Allah rutin. Berapa banyak orang sholat subuh lantaran beliau kan? Kan nggak bisa orang kemudian sholat subuh, apalagi dia baru bangun tidur, buru-buru untuk langsung ke masjid. Apalagi dia punya pesakit stroke, jatuh dia. Santai-santai dulu. Nah santai-santai dulu, penting tuh setengah jam sebelum subuh ada dibangunin. Makanya ada adzan sebelum waktu subuh, namanya adzan tambih, adzan peringatan. Kira-kira 1 jam sebelum subuh itu ada adzan peringatan. Cuma adzannya nggak pakai as-salatu khairum minan naum. Kira-kira subuh jam 4.15 atau jam 4.18, berarti jam 3.18 adzan. Tapi itu juga sebelumnya dikasih tahu kepada warga dan masyarakat. Jangan nanti tahu-tahu masyarakat jam 3 sholat. Waduh sholat, tahu-tahu udah bau, udah tidur lagi, kok adzan lagi? Dikabarin dulu. Jadi sosialisasinya dikabarin dulu ke masyarakat. Lihat apa ya? Sholat Jumat contohnya dikabarin. Nanti 2 bulan lagi kita akan ada adzan jam 3 untuk peringatan persiapan subuh. Terus nanti sebelum Jumat dikabarin lagi. Terus nanti sebelum Jumat dikabarin lagi. Itu namanya sosialisasi. Dikabarin ke ulama-ulama yang ada di sekitar. Terus kalau kita lewat undangan, kasih ke musola-musola yang lain, masyarakat, tokoh dan sebagainya. Enggak langsung adzan jam 3. Benar sih sunnah. Itu enggak pakai adab namanya. Makanya perlu adab gitu. Yang wajib ada adab, yang sunnah ada adab. Wa kana Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu idza arada al-qiyama ila shalah. Sayyidina Umar bin Khattab ketika beliau hendak salat, hendak diri mau salat, tartahidu faraisuhu wa tastaliku asnan. Gemetar anggota tubuhnya dan giginya itu berbunyi, berdetak gitu lah. Bunyi gitu. Sayyidina Umar, padahal beliau kalau misalnya bawa Dzulfiqar, ada satu riwayat Dzulfiqar dimiliki Sayyidina Ali, ada satu riwayat dimiliki oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Atau Sayyidina Umar punya pedang juga yang dibawa 100 orang. 100 orang belum tentu mampu untuk membawa pedang Sayyidina Umar bin Khattab. Bayangin aja, orang Arab gede 100 orang belum tentu bisa bawa pedang Sayyidina Umar. Sementara beliau dengan tangan kanan atau dengan kirinya berputar-putar dalam keadaan perang. Siapa yang anaknya mau yatim? Siapa yang mau istrinya jadi janda? Siapa? Bertemu dengan Umar. Udah, teng dengan gampang. Siapa? Sayyidina Umar bin Khattab. Siapa yang anaknya jadi yatim? Kan orang udah takut duluan. Dan memang beneran beliau mempunyai kekuatan luar biasa gitu. Siapa yang istri mau jadi janda, udah takut duluan orang. Bahkan terkadang udah ngelihat, Umar mendingan lari dah daripada istrinya jadi janda. Mana anak-anaknya jadi yatim. Itu ungkapan terkenal. Ada yang berani, enggak ada yang berani. Ada berani dengan sahabat yang lain, tapi ketika di hadapan Sayyidina Umar mereka takut semuanya. Itu dalam keadaan perang, beliau disebut dengan singa padang pasir. Tapi giliran sholat, nangis beliau. Lagi mau sholat udah merinding, udah ketakutan, giginya gemetar. Ketika mulai takbir beliau nangis. Sampai jenggot yang tebalnya Sayyidina Umar itu basah dengan tangisan Sayyidina Umar. Allahu Akbar, nangis. Sebelum salam beliau nangis. Ingat ketika putrinya dikubur hidup-hidup.
Nangis betul-betul Sayyidina Umar bin Khattab. Padahal kalau misalnya beliau berjalan sebelah kanan, jin enggak mau, jin lari sebelah kiri. Kalau beliau berjalan sebelah kiri, jin lari sebelah kanan. Saking takutnya kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Kalau jin aja takut, makanya pantas orang-orang pada takut. Makanya beliau ketika khutbah orang kedengeran. Makanya enggak boleh jadi muadzin. Lagi azan, la ya Umar, kata Rasulullah. Ya dianggap perang. Dianggap perang kalau udah Sayyidina Umar yang azan. Nah, yang azan sang muadzin Sayyidina Bilal yang suaranya melengking, suaranya syahdu, nikmat gitu. Faqila lahu fi dzalika, kemudian ditanya kepada Sayyidina Umar. Kemudian, kenapa ya Umar engkau bisa seperti itu mak salat? Beliau menjawab, hana waktu ada ila mana. Ini udah waktunya menjalankan amanat. Ini waktunya aku menjalankan amanat, wa qadaul fardhah, dan menjalankan yang wajib, wal adri kaifa uaddiha. Sementara aku tidak mampu menjalankannya. Ini sahabat Rasulullah, orang yang sangat dekat setelah Sayyidina Abu Bakar kepada Sayyidina Rasul. Tapi ketika mau sholat beliau bingung, bagaimana aku bisa menjalankannya, diterima enggak? Wa hukiya an Khalaf bin Ayyub annahu kana qa'iman fi sholati. Pernah diceritakan dari Khalaf bin Ayyub ketika beliau berdiri dalam salat, faladaghahu zambur fasala minhu ad-dam wa huwa la yashuru hatta kharaja ibn Sa'id fa'alamahu bidzalika faghassala thawbahu faqila lahu yaldaghuka zambur yasilu minka ad-dam wa lam tash'ur bih faqala ayashur bimithli hadha man yakunu waqifan bayna yaday al-malik al-jabbar wa malik al-maut 'ala ghafah wan nar 'an shimali wa surat tahta qadamai. Ketika beliau dalam keadaan salat, kemudian beliau kepentog. Fasala minhu dam, kemudian mengalirlah darah. Wa wala yashur, tapi beliau enggak pernah merasa, enggak merasa tuh. Padahal darahnya mengalir. Hatta kharija Ibnu Sa'id, sampai satu waktu Ibnu Sa'id keluar, fa'alamahu, memberikan kabar yang demikian itu, faghassala thawbah. Beliau cuci dengan bajunya, beliau cuci bajunya, fagil, kemudian dikatakan, yaldau ghazambur, engkau terpentuk. Dalam bahasa Indonesia terpentuk ya apa? Jedot. Sampai yasil min kadam, sampai darah itu darah engkau mengalir. Walam tashur bi, engkau enggak merasa? Faqala Sayyidina Khalaf bin Ayyub menjawab, ayash'ur bimithli hadha man yakunu waqifan baina yadil malik al-jabbar. Apakah merasa orang yang dalam keadaan berhadapan dengan sang raja yang maha diktator, wa malakul maut 'ala ghafah, sementara malaikat kematian itu ada di hadapannya, ada di belakangnya maksudnya, wan nar 'an shimali, neraka ada di sebelah kirinya, wasurat tahta qadamai, sementara siratal mustaqim itu berada di bawahnya. Apakah dia bisa merasa? Jadi perasaannya itu seperti itu. Ketika dia dalam keadaan salat, yang dia rasakan Allah ada di hadapannya, malaikat kematian ada di belakangnya, neraka ada samping kirinya, sementara di bawahnya itu jembatan siratal mustaqim. Bisa ngerasa enggak? Gitu. Kalau kita baru kemasukan semut aja rasa gitu. Yang kakaknya semut apa? Yang gede dikit. Apalagi semut lang-lang. Yang lebih parah nahal itu, madu apa? Madu yang madu yang ngeluarin madu apa? Kemasukan lebah.
Kantep tawon. Waduh, Masya Allah. Masya Allah. Ini enggak terasa. Demikian Sayyidina Imam Hasan bin Saleh Al-Bahar. Beliau sakit, punggungnya sakit. Tradisi Arab itu kalau sakit punggung disiapin besi yang kemudian dipanaskan, besi dipanaskan, kemudian ditaruh di tempat yang sakit, plengges gitu. Di antara tradisi Arab. Saya sih belum pernah ngerasain. Saya ngelihat, waduh, repot juga. Tapi kalau dibekam dengan pakai silet apa semuanya, pernah saya ngerasain. Dibekam pakai silet. Waduh, silet. Pakai silet. Kalau kita kan biasa, ini silet, plek. Waduh. Terasa luar biasa. Tapi yang kayak gitu enggak ada. Besi luar biasa, besi dipanasin. Kata Al-Imam Hasan bin Saleh Al-Bahar, ya uladi wahai anak-anakku, kalau aku udah mulai sholat, udah siapin tuh besi, panaskan, taruh di tempat aku sakit. Ya Bapak. Benar, karena memang itu adalah wasiat bapaknya, dalam keadaan sholat ditaruh tuh besi yang panas, ditaruh di belakang punggung, di punggungnya. Pus, nggak ngerasa. Darah keluar, Masya Allah. Selesai salat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya walad, wahai anak-anak, ngapain enggak mendengarkan kata Bapak? Maksudnya Pak, ambil besi. Udah Pak. Udah. Ya itu, di antara tuh kalau misalnya penyakit di kalangan Arab dulu susah sembuh pakai begitu dulu. Masya Allah, teman Masya Allah. Ada sebagian orang soleh malah nantang. Pokoknya kalau misalnya Bapak udah mulai takbiratul ihram, udah pukul rebana sepukul-pukulnya. Pukul rebana sepukul-pukulnya. Bener. Dung orang pada main apa semuanya. Selesai sholat, kenapa enggak pukul rebana? Udah, enggak terasa beliau. Kita sholat tarawih, ada anak kecil berisik, diomelin. Jangan. Menjelang tarawih kita. Sebelum tarawih ada namanya Sya'ban. Nah, di sini guru Sya'ban di sini. Dan sebelum Sya'ban ada Rajab. Nah, niatkan awal tahun baru bukan karena memang tahun barunya, satu Rajabnya, lihat. Pas memang kebetulan di malam Rabu dan kebetulan tahun baru nasional. Kita bukan untuk memakmurkan tahun baru, tetapi memakmurkan satu Rajab. Rabbi firli warhamni wa tub alayya, Rabbi firli warhamni wa tub alayya. Itu sebelum dibaca dalam satu riwayat setelah salat Isya. Setelah salat Isya dan setelah salat subuh. Sebelum Allahumma anta salam, itu dibaca langsung salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Langsung. Rabbi firli warhamni wa tub alayya, Rabbi firli warhamni wa tub alayya, Rabbi firli warhamni wa tub alayya, Rabbi firli warhamni wa tub alayya 70 kali. Selesai Rabbi firli warhamni wa tub alayya, kan kalau subuh biasa la ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Ya. Sama. Kalau Isya kan langsung Allahumma antas salam wa minkas salam. Enggak pakai la ilaha illallah wa la syarika lah lagi kalau salat Isya. Zikirannya ganti. Ya. Zikirannya ganti. Kalau zikiran la ilaha illallah wa la syarika lah itu untuk ba'da subuh dan ba'da maghrib. Kalau habis Isya enggak pakai la ilaha illallah wa la syarika lah. Jadi langsung setelah Rabbi firli warhamni wa tub alayya 70 kali Allahumma antas salam. Itu. Angkat kedua tangannya. Itu dalam sabda Rasulullah yang yamussalahunna. Itu dia enggak bakal tersentuh api neraka. Kalau dibaca dari awal Rajab sampai akhir Rajab ba'dal Isya. Itu, ba'dal Isya. Dalilnya ba'dal Isya. Walaupun ada yang membaca ba'dal Maghrib boleh. Tapi dalil yang kuat, dalil yang sharih, yang kuat itu ba'dal Isya dan ba'dal subuh.
Tadi saya katakan walaupun ada yang mengatakan ba'dal maghrib, ya udah campur aja. Susah amat. Ba'dal maghrib baca, ba'dal isya baca. Paham enggak jemaah? Ini namanya al-jam'u bainad dalilain. Mengumpul di antara dua dalil yang ada. Kalau misalnya ada dalam satu riwayat kan ba'dal isya. Riwayat lain kan ba'dal maghrib. Udah tinggal nyampurin aja, susah amat. Ba'dal isya dibaca, ba'dal maghrib dibaca. Kalau di Hadramaut bacanya ba'dal isya. Ya. Karena itu ngambil dalil yang lebih kuat. Main kuat-kuatan dalil gitu. Gitu. Ba'dal isya, ba'dal subuh. Ada sebagian. Nah, kita boleh ngambil semuanya. Yang amalan Hadramaut diambil boleh, yang biasa juga boleh. Jadi ba'da subuh dibaca, ba'dal maghrib dibaca, ba'dal isya dibaca. Dari awal tahun baru. Ya, karena memang bukan tahun barunya. Karena itu adalah pas 1 Rajab. Jadi agungkan tuh. Malam 1 Rajab, malam Rabu besok. Bukan karena tahun barunya. Karena apa? Karena Rajabnya, ingat. Karena itu adalah tahunnya Allah. Man akrama Rajab, barang siapa yang memuliakan Rajab, berarti faqad akramani. Berarti dia telah mengagungkan aku, memuliakan aku. Maksud aku itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Man akrama Rajab faqad akrama Allah. Man 'azzama Rajab faqad 'azzama Allah. Barang siapa yang mengagungkan Rajab, berarti dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama-ulama banyak tuh kalau udah mulai 1 Rajab baca kitab Sahih Bukhari. Banyak enggak? Awal 1 Rajab baca Sahih Bukhari. Ada sebagian lagi baca sahih yang lain. Itu karena amalan untuk mengagungkan Rajab. Jadi Sahih Bukhari dibaca habis di bulan Rajab gitu. Amalan-amalan saleh. Itu dari mereka para ulama-ulama saleh dari zaman dari banyak saya lihat dari guru-guru kita sampai sanad-sanadnya banyak sekali. Mereka sudah mengamalkan itu. Gitu. Dan mereka betul-betul kalau udah mulai dari awal Rajab senandung istighfar. Dan udah tidak mau melakukan perbuatan maksiat. Diperbanyak sedekah, diperbanyak puasa wabil khusus dari mulai awal Rajab. Ya jamaah sekalian, bagus kita amalkan ya ba'dal subuh juga, ba'dal maghrib juga, ba'dal isya juga. Itu namanya al-jam'u baina ad-dalail. Menggabung di antara dalil-dalil yang ada. Orang semuanya berdalil. Mau bilang gimana? Dalil ba'dal isya kuat, paling kuat bahkan. Ada juga ba'dal maghrib, ambil. Ada juga ba'dal subuh, ambil. Orang kita cuma tinggal ngamalin doang, apa susahnya? Ya kan? Kita ahli hadis bukan? Bukan. Ya udah ambil semuanya. Kalau mereka para ulama-ulama hadis, ya memang ada mereka untuk bagaimana mana yang lebih kuat. Akhirnya mereka baca ba'dal isya. Lagi-lagi karena kita bukan ahli hadis, bukan ahli fikih, bukan, ambil semuanya. Kalau udah ambil semuanya pasti benar gak? Pasti, udah gitu aja. Yang kasihan kalau di Rajab nggak baca istighfar, itu yang kasihan. Udah gitu ingkar lagi. Gitu. Bukannya artinya dia baca, rame, kenapa baca ba'dal subuh juga, ba'dal maghrib juga, ba'dal isya, itu semuanya ada dalil. Yang salah malah yang nggak baca. Itu Rajab bulan istighfar, dia nggak baca istighfar. Yang harusnya itu dia memperbanyak al-istighfar namanya. Dia memperbanyak istighfar di bulan Rajab. Makanya ada Rajab disebut dengan Sayyidul Istighfar, atau Rajab disebut dengan bulan istighfar. Wa qatil ukratu fi yad Amr ibn Dar wa kana jalilan fi zuhdi wal ibadah. Faqala lahu al-atibba la budda min qati' hadzal yad. La budda min qati' hadzal yad. Faqala iqta'uha. Faqalu la naqdir ala qati'a illa an nashuddaka bil hibal. Faqala la. Walakin idza syaratu fi sholati faqta'uha hina idzin.
Falamma dakhala fi sholati quti'at wa lam yash'ur bidzalika. Ada serangan penyakit, Allahumma sallimna ya Allah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Anna wa azwajina wa auladina banatin dzurriyyatan ahbabina ajmain. Ulama-ulama saleh itu kalau nyebut-nyebut yang kayak begitu doa. Biar Allah hindarkan kita, anak istri kita, keluarga kita, semuanya tuh. Itu saking apiknya ulama. Ya, kalau sebut musibah mereka langsung Allah selamatkan kita, anak istri kita, pecinta-pecinta kita dan semuanya. Itu pernah terjadi penyakit ukrah, itu penyakit yang mematikan. Makanya ukrah itu makan. Jadi itu ada, dia punya salah satu anggota tubuhnya kemakan. Di tangan Amr bin Dahr. Wa kana jalilan fi zuhdi, beliau sangat ahli zuhud. Artinya ahli zuhud, beliau ulama, tapi enggak pernah hitung-hitungan kalau dalam berdakwah, dalam memberi. Wala ibadah, sangat agung dalam beribadah, ibadahnya enggak pernah tanggung-tanggung. Faqala lahu al-atibba, satu waktu para dokter bilang, ini dokter, tapi dokter muslim. Hati-hati, karena dokter ada dua, ada dokter muslim, ada dokter kafir. Yang kita percaya dokter muslim. Gitu. La budda min qati' hadhil yad, wajib dipotong di tangan. Waduh. Ini tangan harus dipotong. Kalau enggak dipotong, nanti penyakitnya makin berketerusan. Kan ada juga model yang sistem, ada orang sakit tetapi wajib dipotong. Fagala, kemudian beliau mengatakan, Amr bin Dar, iqta'uha, silakan potong. Waduh. Fagala, kemudian mereka para dokter berkata, la naqdir ala qatiha, kami enggak mampu untuk memotongnya, illa an nashuddaka bil hibal, kecuali kami bakal ikat engkau dengan tali. Ya gimana, tahu main potong aja, astagfirullah. Engkau wajib diikat dulu dengan tali. Fagala, Sayyidina Amr bin Dar mengatakan, la, enggak perlu diikat dengan tali. Enggak perlu. Terus gimana dong, kata dokter? Walakin idza syara'tu fi sholati, kalau aku udah mulai salat, faqta'uha, potong nih tangan. Kalau aku udah mulai salat. Faqta'uha hinaidin, nah ketika aku dalam keadaan salat, potong tanganku ini. Falamma dakhala fi sholati, tatkala beliau sudah mulai salat, guti'at, potong tangannya sudah dipotong. Dipotong langsung. Walam yash'ur bidzalika, dan beliau enggak merasa. Walam yash'ur bidzalika, beliau enggak merasa bahwa tangannya itu dipotong. Saking apa? Khusyuknya. Allahu Akbar. Demikian kaum-kaum salihin. Yang sudah lalu Sayyidina Ali Zainul Abidin, ya. Sayyidina Ali Zainul Abidin rumahnya dalam keadaan kebakaran, beliau asik dalam keadaan salat. Enggak tahu bahwa orang-orang mengatakan An-nar abnar ya benar Rasulullah. Kebakaran, wahai anak Rasulullah, wahai cucunya Rasulullah. Enggak dengar beliau. Lagi apa? Lagi khusyuk salat. Wallahu a'lam. Demikian banyak cerita kaum salihin tentang betapa khusyuknya mereka dalam salat sampai enggak merasa apa-apa. Bukan enggak merasa apa-apa, yang beliau khusyukkan di hadapan Allah, beliau asik dengan bacaan Al-Qur'annya. Beliau asik dengan pergerakan-pergerakan salatnya sampai-sampai terlupakan. Kan kita bisa juga model kayak begitu. Bisa enggak? Contoh orang kalau lagi asik, misalnya dia lagi dengerin salawat. Lagi dengerin salat. Padahal mah di situ ibarat naudzubillah min dzalik, sebelah sana ada tetangga lagi pada berantem. Enggak kedengeran tuh. Dia lagi asik dengerin salawat. Pada tetangga sana berantemnya luar biasa, enggak kedengaran. Atau kalau kita lihat kayak gitu, jangan deh. Ada suara apa namanya? Suara petasan misalnya. Enggak terasa dia. Kenapa? Dia lagi asik baca salawat. Bukan ngelupain gimana enggak. Emang lagi asik dirinya dalam keadaan salawat. Pernah enggak kayak gitu jemaah? Atau kita lagi zikir, terkadang zikir. Yang kesian istrinya lagi ngomel-ngomel, dia lagi zikir, enggak kedengeran tuh omel-omelannya.
Gitu. Dulu Mu'alim pernah ngomong tuh, Mu'alim Syafi'i Azami, satu waktu beliau ngaji sama guru. Gurunya lagi diomelin sama istrinya. Ngomelin sih ngomelin wajar. Ini gimana? Ngaji mulu tapi nggak ada makan. Ngaji mulu. Ada tutup saji tapi dalam tutup saji kan nggak ada makanan. Terus teman-teman mualim ngeliatin gurunya. Gurunya bilang, ente mau ngaji atau mau denger ocehan istri ane? Beliau sendiri khusyuk. Ayo ngaji. Biarin masalah makanan gampang. Tuh lihat. Maka masalah gampang nanti juga insya Allah ada tuh nasi. Insya Allah ada. Saking yakinnya tuh seorang guru. Lagi ngajar ketika itu nasi lauk nggak ada. Nggak ada sampai istrinya ngaji mulu. Selesai ngaji Allah kasih rezeki. Alhamdulillah. Saking kuatnya tuh yakin. Gitu. Nggak ngerasa gimana. Wallahu a'lam. Gitu. Boleh dimatiin dulu silakan kalau ada